Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita awali terlebih dahulu belajar kita dengan mohon kepada Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mudah-mudahan belajar kita pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, pertemuan kemarin kalian sudah menghafalkan Quran surat At-Tin. Pak Guru pada kesempatan kali ini akan memperbaiki bacaan anak-anak yang mungkin masih ada kesalahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surat At-Tin, coba diperhatikan bacaannya. Di sini ada beberapa bacaan yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, coba laqad. Nah, ini huruf dal ini termasuk huruf qalqalah yang harus dipantulkan. Laqad khalaqnal insana. Nun mati bertemu sin, ini bacaan ikhfa. Insana fi ahsani taqwim. Qaf ini juga huruf qalqalah yang harus dipantulkan. Ada 5 huruf qalqalah. Ba, jim, dal, ta, qaf. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, ini bacaan ini illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dhammahtain atau tanwin yang bertemu dengan huruf ghain ini bacaan idhar. Bacaan idhar. Huruf idhar ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Alif atau hamzah, ya, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, itu huruf termasuk huruf idhar. Nah, perhatikan bacaannya biar baik. Ini fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam membaca dan menghafalkan harus baik sekalian bacaannya ya, panjang pendeknya harus diperhatikan. Bagaimana cara menghafalkannya? Diulang-ulang lagi, orang tua kita suruh menyimak. Nah, baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kemarin kalian juga sudah menuliskan surat At-Tin. Ya, ada yang tahu apa arti surat At-Tin? Apa artinya At-Tin? At-Tin itu At-Tin itu buah tin. Ya. Ini artinya wattini wazaitun, demi buah tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mengapa dinamakan surat At-Tin? Karena diambil dari ayat Wattini, At-Tin yang terdapat pada ayat yang pertama. Surat At-Tin ini surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Berapa ayat jumlahnya? 8 ayat. Di mana diturunkan? Di kota Mekah. Dan disebut golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Ini gambaran buah tin dan buah zaitun. Nah, ini yang bisa dimakan. Ini jadi minyak zaitun namanya. Nah, kandungan dalam surat At-Tin nih, buah tin adalah buah yang enak dan lembut. Nah, biasanya digunakan untuk ini, obat. Buah tin ini digunakan untuk obat. Buah zaitun memiliki keistimewaan yaitu karena minyaknya sehingga dapat digunakan. Yang kurang memiliki minyak karena di daerah pegunungan. Ayat yang kedua yaitu tentang Bukit Sinai. Bukit Sinai ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu. Dan Nabi Musa menerima wahyu yang pertama kali ini adalah di Bukit Sinai. Pada malam Mi'raj, Rasulullah juga berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan. Ayat yang ketiga, kota yang paling aman adalah kota Mekah, yaitu atau disebut juga dengan Ummul Qura. Ini kota ini sudah banyak menyimpan sejarah, yaitu sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi proses kejadian manusia itu tidak sama dengan proses makhluk-makhluk yang lainnya, tumbuhan, hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan, dengan malaikat pun, ya, manusia mempunyai akal atau yang diberikan akal oleh Allah. Ya. Anggota tubuh manusia ini serasi dan seimbang sehingga tampak indah. Beda dengan hewan, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan hewan hanya memiliki nafsu. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar akal pikirannya untuk digunakan untuk dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika melakukan sesuatu harus kita pikirkan, tidak seenaknya sendiri. Di ayat yang kelima, Allah mengingatkan kepada manusia, ya, tetapi dapat turun derajatnya manusia itu karena dia tidak mempunyai pengetahuan, maksudnya tidak mau belajar. Sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan, maka manusia itu akan kembali ke tempat yang paling rendah. Nah, sikap perilaku manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Cara bertutur katanya, sikap lembutnya, lemah lembutnya cara berbicara dengan orang tua, dengan teman, dengan tetangga harus dijaga. Punya mulut harus dijaga, jangan asal bicara. Berpakaian untuk apa? Untuk menutupi aurat. Beda dengan makhluk yang lainnya. Kalau manusia tidak menggunakan akal pikirannya, auratnya tidak ditutup. Nah, ini berarti ada kesamaan dengan sifatnya hewan. Makan dan minum yang secukupnya, yang bergizi, yang halal juga ini diajarkan oleh Rasulullah. Bergaul sesama teman yang baik, jangan sampai menyakiti, jangan suka mukul, jangan suka menghina, jangan suka mencaci maki, jangan suka menjelek-jelekkan, jangan suka ya ngumpetin sandalnya atau bukunya. Menggunakan anggota tubuh dengan baik, matanya dibuat melihat yang baik, jangan matanya digunakan untuk main game terus, main Free Fire terus, ya matanya lama-lama nanti sakit. Yang bikin sakit ya manusianya sendiri.
Maka anggota tubuh itu digunakan dengan baik. Matanya buat membaca Al-Quran, tangannya buat menulis yang baik, jangan buat mukul, kakinya buat jalan yang baik, jangan buat nendang untuk berangkat ke tempat ngaji. Ayat yang ke-6, orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang melakukan amal soleh dia akan selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya kalau orang itu tidak melakukan kebaikan, tidak beramal soleh, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru, nah, itu nanti akibatnya itu tidak selamat dunia dan akhirat. Contohnya apa? Orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan sholat, memberikan santunan, menolong teman, itu yang baik. Jangan yang nggak baik dilakukan, ngejek temannya, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Semua amal kebaikan manusia itu akan dihitung baik buruknya dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Karena Allah sudah memberikan akal kepada manusia, maka harus berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Maka ketika orang itu sudah mempunyai akal pikiran untuk memikirkan bagaimana ciptaan Allah, dia akan merasakan imannya akan lebih meningkat kepada Allah dan lebih takut lagi dengan siksaan Allah nanti di yaumil akhir atau hari kiamat. Di ayat ke-8 Allah SWT adalah adil, yang paling adil, al-adlu. Allah Maha Adil yang akan menghakimi semuanya yang amal perbuatan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan sebiji zarah pun juga akan ada balasannya. Sekecil apapun sebuah satu biji zarah juga akan ada balasannya. Baik anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, ini rangkuman surat At-Tin. Surat At-Tin itu surat yang ke-95 tadi. Ya, di dalam Al-Quran surat yang ke-8, ayatnya ada 8, surat yang ke-95, tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Allah bersumpah demi At-Tin dan Zaitun, negeri yang aman adalah Makkatul Mukarramah, kota Mekah. Allah menciptakan Musa dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jasmani dan rohaninya seimbang, dan yang membedakan adalah akal pikirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Kemana tempat hinanya manusia itu? Neraka. Maka kalau kita tidak mau hina, maka laksanakan amal soleh dan bahasanya adalah surga. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Walaupun telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran dari hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakan. Jadi manusia itu tetap ada yang mendustakan. Yang ke-8, Allah SWT Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluknya. Maka kita harus senantiasa melakukan kebaikan di hadapan Allah SWT. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, semoga ini bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.